Cerita kita hari ini masih di seputar tentang Profesor Ikrar Nusa Bakti yang mengeluarkan sebuah konten yang diberi judul Pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal. Sekalipun kata abal-abal itu dikasih sign quote atau tanda kutip yang berarti dalam pemaknaan yang dimaknai secara khas, secara subjektif oleh sang pemberi tanda kutip, saya sebenarnya tidak ingin masuk lebih jauh untuk menelusuri apa sebenarnya substansi yang dibicarakan oleh beliau. Tapi karena rasa kepo saya, maka saya pun menonton, menyimak apa yang Profesor Ikrar Nusa Bakti sampaikan. Dan persis seperti apa yang saya duga, ternyata kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang profesor kita yang satu ini, kita akan informasikan tentang investasi tanah di sekitar IKN ya, properti Kapia Property Agent bermitra dengan beberapa penyedia lahan dan bisa memberikan informasi sebagai jembatan buat teman-teman untuk memiliki aset sebidang tanah baik yang ada di sekitar IKN, di Balikpapan, atau di Kabupaten Pasir dan sekitarnya. Ya, teman-teman bisa kontak dan hubungi di website kami bukanpartaipolitik.com. Ada tim yang akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Dan dengan 1 juta rupiah, teman-teman sudah bisa mengakses dan memiliki, membangun rumah, membangun kantor dan unit bisnis demi masa depan teman-teman dan keluarga. Baik, kita kembali di perbincangan tentang pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal yang sayangnya ya, saya berpikir seharusnya tidak terus-menerus ya seorang profesor untuk terus mengkapitalisasi isu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi tidak pernah melabeli dirinya dengan sebutan sebagai seorang raja ya, kecuali para politisi lain dalam konteks ini adalah Pak Bahlil yang tentu punya konteks dan maknanya sendiri. Tetapi oke lah, kita coba beralur pikir bersama dengan seorang guru besar ya, seorang pakar di bidang politik yang punya akun yang sebenarnya bagus juga tagline-nya ya, untuk belajar berpolitik dan membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Tapi tagline ini menurut saya kalau dilihat dari dievaluasi dari konten-konten yang dibuat, menurut saya tidak akan membuat Indonesia jauh lebih baik ya. Sorry to say, Prof, kita berbeda pandangan dalam konteks ini. Nah, apa yang ingin saya mau bahas itu terkait dengan kepo saya, ingin tahu saya sebenarnya apa ya menjadi substansi, menjadi dasar argumentasi yang disampaikan oleh seorang guru besar yang tidak main-main. Seorang yang bergelar PhD ya, filosofi doktoral ya, seorang doktor yang cara berpikirnya sangat filosofis ya. Tentu, tetapi kalau kita orang awam, orang rakyat biasa, sebenarnya ya bicara tentang filsafat itu sebenarnya sederhana sekali ya. Itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Bagaimana kita menilai segala sesuatu. Ya, buat teman-teman yang ingin belajar filsafat, untuk mampu berargumentasi sedikit demi sedikit jauh lebih baik lagi, yuk bergabung di konten kita atau di akun kita yang lain, bukan ahli filsafat ya. Ketik saja bukan ahli filsafat dan kita akan berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita panjang umur untuk belajar menebalkan, menguatkan otot-otot intelektual kita bersama secara argumentatif, deliberatif, tanpa mengedepankan cara berpikir yang sifatnya emosional. Nah, kembali kepada persoalan rasa kepo itu. Jadi saya mencoba untuk melihat apa sebenarnya bangunan berpikir Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait dengan pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-Abal. Ya, kebetulan sekali saya pernah tinggal live in di Yogyakarta selama 9 tahun, baik studi maupun mengajar di sana dan cukup mengenal tentang tradisi budaya kesultanan ya, paling tidak sedikit banyak membaca ABC-nya, kehidupan ya, perspektif budaya dari masyarakat Yogyakarta. Nah, kembali kepada persoalan ini, ketika saya menyimak konten yang beliau drive, ternyata saya melihat bahwa beliau mengutip pemikiran ya, tafsir budaya dari seorang budayawan yang bernama Butet ya.
masih ingat, pelantun, katakanlah apa puisi atau pepatah atau ya apalah ya yang mengatakan kucing garong iwak empal ya, sajak atau apapun namanya itu. Jadi di sini saya cukup terkejut ternyata Prof. Ikrar Surabakti ini mengambil tafsiran, tafsir budaya, terkait dengan perjumpaan raja itu dengan melihat bagaimana ruang yang ditafsir oleh beliau dalam perspektif kejawaan itu, tafsir Jawanya, tafsir budaya Jawa, ya tentu dalam kerangka berpikir, Butet, ya, Mas Butet, yaitu bahwa, Pak Jokowi diterima di sebuah ruangan yang adalah ruangan raja dan, dalam posisi itu menempatkan Jokowi bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang rakyat biasa, bahkan dalam konteks karikatur yang atau sebuah gambar yang ditampilkan, kelihatan bagaimana Bang Butet itu dihadirkan sejajar dengan, sang raja ya, Raja Jogja dalam tanda kutip, dan kelihatan bagaimana ada seorang yang menyembah dengan menggunakan mahkota, yang tentu kita mudah mengenali bahwa itu dipersonifikasi, didefinisikan sebagai, Jokowi ya, seperti itu. Jadi saya, melihat cukup geli saja ya, tapi sah-sah saja ya, bagaimanapun juga orang menafsir ya, punya tafsiran budaya, punya filsafat budayanya sendiri, ya dalam hal ini Bang Butet dan juga Pak Prof. Ikrar Nusabakti ya. Karena kalau bicara tentang tafsir, prinsip nilai keutamaan dalam budaya keraton tentu sudah sesuatu yang matang, sesuatu yang sudah, ajek ya, sesuatu yang tidak lagi bergeser ya. Karena itu tentu ada keistimewaan yang hadir dalam konteks konstruksi kesultanan di Yogyakarta. Tapi yang kita mau bahas ini adalah berbau bicara tentang tafsir budaya Bang Butet, Mas Butet, dan juga Prof. Ikrar Nusabakti yang menempatkan, Jokowi dalam konteks, ingin mengingatkan bahwa wangsit Jokowi itu bukan lagi wangsit sebagai seorang raja, tetapi wangsit sebagai seorang, rakyat biasa yang sudah tidak punya, yang tidak setara dengan, raja-raja yang lain, dalam hal ini digambarkan sebagai Raja Jogja ya. Saya kira ini yang menurut saya, kita perlu luruskan bersama. Saya bukan seorang ahli budayawan ya, saya bukan seorang ahli budaya, kita cuma punya tafsir filsafat budaya sendiri ya, sebagai sebuah, cara pandang kita untuk melihat suatu persoalan. Misalkan kita meminjam dalam konteks apa yang disebut dengan John Locke terkait dengan kuasa itu milik rakyat ya. Jadi kalau kita mau menempatkan Pak Jokowi ini memang beliau ya, dalam konteks tertentu, dalam bacaan administrasi kita bahwa Pak Jokowi ini ya punya dalam konteks dirinya sebagai seorang presiden adalah seorang yang memiliki otoritas posisi sekaligus otoritas fungsi ya. Ketika ia tidak memilih, tidak lagi menjabat, beliau juga tidak kehilangan. Dia punya otoritas posisi dan juga otoritas fungsi. Yang dimaksud dengan otoritas posisi pada saat menjabat, beliau adalah punya posisi sebagai seorang presiden, seorang leader ya, top manager bagi republik ini, dan fungsinya adalah mengayomi, memastikan bahwa tujuan pembangunan negara itu mencapai apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Ketika dia tidak memiliki jabatan itu, maka berpindah pada konteks otoritas yang lain ya, another authority, another function ya. Jadi bicara tentang otoritas yang lain dan juga fungsi yang lain. Sebagai apa? Ya, sebagai rakyat. Nah, dalam perspektif telaah teori tentang John Locke ya, kuasa itu milik rakyat, mau menempatkan bahwa rakyat itu adalah raja di atas raja ya gitu ya. Artinya dialah yang paling berkuasa dan sebagainya. Jadi Jokowi hadir sebagai seorang raja, sebagai rakyat yang raja, yang diraja. Artinya diraja itu artinya apa? Didaulat oleh para raja-raja ya. Raja-raja apa? Dalam konteks suara majority kita melihat bahwa rakyat mayoritas itu memberikan daulat kepada seorang Jokowi dalam konteks ya, baik dalam otoritas sebagai satu presiden waktu itu, bahkan ketika dia tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden ya, dan daulat itu masih diberikan, atau paling tidak Jokowi mewakili dirinya sebagai rakyat yang ditesiskan oleh John Locke tadi sebagai rakyat yang punya kuasa. Jadi kita semua ya, Pak Sultan, ya Pak Jokowi, siapapun di republik ini atas nama rakyat adalah raja. Jadi kita semua adalah masyarakat raja-raja, negeri raja-raja ya Prof gitu. Dan Prof Ikrar Nusabakti juga adalah raja ya. Jadi Pak Jokowi, Mas Butet, Pak Sultan, saya dan yang lain-lain kita semua adalah raja. Jadi kita punya negara kesatuan raja-raja ya seperti itu ya. Dalam perspektif John Locke saya kira seperti itu. Nah, yang menjadi suatu catatan yang perlu kita ingatkan kepada kita semua,
ketika kita ingin mau mengimpikan sebagaimana diimpikan oleh Prof. Ikrar Nausa Bakti bahwa Indonesia itu jikalau ingin Indonesia lebih baik lagi, belajar politik tentu bukan dalam konteks politik yang sifatnya, sudah berhadapan-hadapan secara emosional ya. Bagaimana ketika beliau mengutip tentang tafsir budaya seorang Butet yang sudah jelas kita tahu posisi beliau juga bias terkait dengan persoalan Pak Jokowi. Jadi menurut saya kehilangan kemurnian tafsir ya budaya yang otentik, yang harusnya bisa memberikan perspektif kita lebih baik bagaimana membangun kesatuan dan persatuan ya. Ini yang seharusnya kita betul-betul sadari bersama. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait dengan persoalan tentang persoalan labeling atau pelabelan itu menurut saya perlu kita rem. Kita sudah tahu persis dalam perspektif teori tentang labeling dalam kriminalisasi ya kita tahu persis proses pelabelan itu adalah sebuah teori yang jahat ya. Kita tidak ingin melabeli seseorang seumur hidup bahkan turun-temurun kita turunkan tentang label-label itu. Ini sesuatu yang perlu kita hadang, kita lawan dengan narasi-narasi yang bertanggung jawab. Ya, saya kira itu catatan kita. Ya, Prof. Ikrar Nusa Bakti izinkan tidak bersepaham, ya tidak sepaham dengan pemahaman tentang pertemuan Raja Jogja dan Raja Abal-abal ya. Bagaimanapun juga Jokowi bukan raja abal-abal tapi raja di raja, artinya rakyat sang pemilik kuasa sama seperti kita semua. Ya, satu dengan yang lain, kita tidak lebih dari yang lain, dan sekaligus kita bukan di bawah yang lain. Kita equal, bukan partai politik.